Para pemirsa, kita masih bicara tentang pendidikan karakter. Tadi di segmen sebelum ini kita berakhir dengan pembicaraan mengenai bahkan guru-gurunya pun, kata Pak Anies, belum tentu paham tentang pendidikan karakter. Jadi rada putus asa kita nih ya sebagai warga negara. Jadi kalau Ibu Min akan melihat, oke, di sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan dengan sekolah-sekolah kita? Misalnya tadi sebelum acara kita sempat bicara juga nih tentang bagaimana orang dididik untuk saling mengejar nilai-nilai terbaik. Itu bukannya baik, Bu ya. Jadi bukannya katanya kalau negara-negara maju tuh justru salah satu cirinya, Bu ya, karakternya kerja keras, kompetitif. Nah, kalau tadi Ibu katakan mengejar nilai itu bukan hal yang baik itu. Mengejar nilai itu kita melihat untuk apa sebetulnya. Ya, saya lebih setuju untuk mengejar nilai-nilai yang baik dalam arti tatanan moral. Jadi mengejar nilai, sekarang di sekolah-sekolah, mohon maaf sekali ya, sekolah-sekolah zaman dulu itu kita saling memberikan yang terbaik kepada lingkungan. Kalau sekarang kan mata pelajarannya akhirnya pada tingkat yang terakhir dipersempit hanya untuk UN. Hanya pada UN. UN. Dan itu yang harus mereka kejar. Jadi faktor-faktor moral, karakter dan semuanya sudah terlupakan. Tapi mereka nggak bisa disalahkan kan, karena memang sistem pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa UN itu menentukan, bahkan sekarang untuk bisa masuk perguruan tinggi UN yang menentukan. Kan mereka nggak salah dong, Bu? Iya, memang nggak salah. Jadi faktor emotional intelligence, emotional quotientnya itu, how to love people itu jadi terkikis oleh hanya untuk pengembangan IQ. Nah, itu yang membuat orang-orang jadi akhirnya tidak peduli terhadap lingkungan. Apapun mereka ingin lulus dengan nilai terbaik. Itu boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara. Tapi betul nggak ya Pak Anies, karena Anda rektor nih ya, ini kan sekarang memang ada kesan bahwa masing-masing sekolah berusaha menunjukkan bahwa dari sekolah kami, di SMA misalnya, ya sekian puluh % lulus, sekian puluh % terserap ke perguruan tinggi negeri. Itu bukannya pendidikan yang kalau dengan logika yang tadi kita bicarakan, bukan itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh bangsa ini? Kita membutuhkan peneliti-peneliti, yang kita membutuhkan ilmuwan-ilmuwan. Tetapi ilmuwan peneliti itu tidak punya makna ketika tidak jujur. Tidak ada makna. Integritas dalam akademik itu luar biasa tinggi. Bayangkan mengelola laboratorium, mengukur kemajuan. Teorinya bilang harus tumbuh tiap hari. Ternyata tidak tumbuh. Mau mana nih? Mau dicatat mana? Kenyataannya atau supaya teori saya benar? Itu uji integritas. Jadi tidak cukup hanya dengan menguasai ilmu alam, matematika, ilmu sosial, lalu berharap dari situ nanti akan muncul ilmuwan hebat. Tidak bisa. Jadi kalau membayangkan ya, bidang-bidang itu untuk saintis, tidak bisa. Itu saja membutuhkan kejujuran karakter. Dan itu sebabnya saya melihat kalau nilai yang dikejar itu angka nilai mata pelajaran saja, maka tidak akan banyak kemajuan yang kita dapat. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang bisa meraih yang dicita-citakan dengan cara yang benar. Dan dengan sederhana kalau saya melihat, apa yang Anda kerjakan bisa ditengok lagi dan Anda bangga dengan langkah-langkahnya. Itulah kira-kiranya. Tapi kalau UN nggak jujur, mau cerita aja nggak berani, gimana nanti dalam hidup? Ya kan? Tapi kan ini seperti bukannya membela UN ya, tapi barangkali argumen pemerintah adalah memang itu cara satu-satunya barangkali untuk bisa menilai seberapa majukah pendidikan kita, karena menurut argumennya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di Depdikbud kan, itu adalah cara evaluasi yang paling valid untuk melihat maju tidaknya pendidikan kita. Tapi itu bukan segalanya. Ya, harus ada nilai-nilai lain yang berkaitan dengan watak. Ya, misalnya tadi, kalau nggak jujur, ya jangan dong diluluskan. Malah ini dibuat
orang itu menjadi nggak enak karena dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Nah, ini yang membuat orang jadi bingung. Ya, harusnya itu kan kalau hal-hal yang tidak baik dapat sanksi yang tegas dan jelas. Nah, ini kan tidak. Jadi ada kegamangan di dalam bentukan nilai sehingga anak juga bingung. Pak Anies ada komentar? Iya, dan yang tidak kalah penting ya, kalau kita mau menguji anak-anak kita, itu jangan hanya diuji di 2 jam terakhir setelah belajar bertahun-tahun. Jadi kasihan betul gitu. Ya, ada banyak faktor di situ. Jadi diuji itu kan dalam perjalanan ini dipersiapkan, ada fase-fasenya yang membuat nggak usah 2 jam besok, sebulan yang lalu kita udah tahu nih bakal lulus jadi apa apa. tidak gitu. Iya. Udah tahu. Nah, menurut saya di situ yang kita perlu perhatikan. Jadi bukan ujiannya, tapi peningkatan kemampuannya yang mau kita raih. Kalau begitu mindsetnya, maka kita akan menerapkan bertahap, panjang. Itu diskusi khusus tuh soal UN. Tapi intinya kalau kita membentuk anak-anak itu, karakter anak jangan mengharap karakter yang instan. Memang pada saat diuji, pada saat ada krisis, itu karakter kita diuji. Tapi bukan kemudian ujiannya dengan simulasi krisis. Ujiannya dari awal itu kita Sudah bikin karakter anak itu jujur. Dan begitu orang tua mendidik anak dengan karakter yang baik, orang tua nggak takut tuh anak dilepas kemana saja. Iya. Tapi saya kembali yang ke tadi soal bagaimana sekolah memandang ini semua kan, karena kita memang hidup, mungkin saya salah, kita hidup dalam sebuah era di mana semua diukur dengan peringkat, semua diukur, bahkan Indonesia akan ditempatkan dalam sekolah kita peringkat keberapa dalam kompetisi sesuatu lah ya, dalam perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi dunia. Sebenarnya posisi Indonesia ada di nomor 100, nomor 50. Kan kita semua memang sudah dibiasakan dengan cara menghitung peringkat semacam itu. Saya ingin komentar dari Pak Anies, Bu Min, segera sesudah kita break.